Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi gangguan sistem pernafasan dan teknologi sistem pernafasan. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menganalisis kelainan atau gangguan sistem pernafasan dan solusinya dari berbagai sumber informasi kesehatan yang valid. Gangguan sistem pernafasan, jika tidak dirawat dengan baik, organ-organ pernafasan kita akan rentan mengalami kelainan atau penyakit. Terdapat beberapa penyakit dan kelainan pada sistem pernafasan manusia. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana kalian mengalami kesulitan bernafas? Apalagi ketika dampak virus corona dapat sekali membuat manusia susah bernafas. Meskipun demikian, seperti organ tubuh lainnya, sistem pernafasan manusia juga terdapat kelainan dan juga penyakit. Apa saja sih kelainan dan penyakit sistem pernafasan manusia? Di sini kita akan mempelajarinya. Simak penjelasan berikut ya. Kelainan-kelainan atau penyakit pada sistem pernafasan antara lain yaitu ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru yaitu keberadaan tumor ganas pada paru-paru. Kanker paru-paru termasuk kanker yang paling umum di dunia dan lebih dari 1 juta kasus baru ditemukan setiap tahun. Penyebab paling utama dan hampir 90% ditemukan oleh kasus merokok. Terpapar karboil nikel atau pelebur nikel dan arsenik senyawa dalam pestisida, polusi udara, serta genetik atau keturunan. Asma. Asma yaitu penyempitan saluran pernafasan yang bersifat sementara karena kontraksi otot polos pada bronkiolus, sehingga penderita akan mengalami kesulitan bernafas. Penyumbatan saluran nafas oleh dahak atau lendir yang berlebihan. Polip, pembengkakan kelenjar limfa di hidung sehingga saluran pernafasan tersumbat. Sianosis. Sianosis yaitu keadaan ketika kulit membran mukosa berwarna kebiruan atau pucat dikarenakan rendahnya oksigen dalam darah. Sianosis dapat terjadi karena penyakit paru-paru, kelainan jantung, dan berada di daerah geografis yang tinggi. Rinitis. Rinitis yaitu peradangan atau iritasi pada lapisan lendir hidung yang ditandai dengan gejala berupa pilek, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Kondisi ini juga dapat terjadi akibat radang pada mata, telinga, atau tenggorokan. Laringitis. Laringitis yaitu peradangan yang terjadi di laring atau pita suara yang menyebabkan suara serak dan hilang suara. Gejala paling umum biasanya karena pilek dan flu. Laringitis biasanya disebabkan oleh virus atau gangguan suara yang berlebihan. Faringitis. Faringitis yaitu peradangan pada tenggorokan atau faring. Kondisi yang juga disebut dengan radang tenggorokan ini ditandai dengan tenggorokan nyeri, gatal, dan sakit saat menelan. Tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis yaitu infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis sehingga muncul bintik-bintik pada dinding alveolus. Emfisema. Emfisema yaitu ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus. Emfisema dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok, infeksi bakteri, dan polusi udara. Sinusitis. Sinusitis yaitu peradangan pada rongga hidung bagian atas dan adanya cairan di dalamnya. Sinusitis disebabkan oleh virus dan bakteri. Pleuritis. Pleuritis yaitu infeksi pada pleura sehingga menimbulkan nyeri saat bernafas. Bronkitis. Bronkitis yaitu infeksi pada bronkus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, merokok, polusi udara, debu, asap zat kimia, dan penyakit paru-paru. Hipoksia. Hipoksia yaitu kekurangan oksigen pada jaringan tubuh sehingga mematikan sel-sel tubuh. Influenza. Influenza yaitu
Infeksi oktomisovirus, peradangan selaput mukosa di saluran pernafasan. Apnea tidur. Apnea tidur atau sleep apnea adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan seseorang terhenti sementara selama beberapa kali saat sedang tidur. Kondisi ini dapat ditandai dengan mengorok saat tidur dan tetap merasa mengantuk setelah tidur lama. Flu burung. Flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia. Ada banyak jenis virus flu burung, tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. COVID-19. Infeksi coronavirus atau COVID-19 dapat menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini tergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa gejala COVID-19 yang umum terjadi. Hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Adenoid. Adenoid yaitu pembengkakan kelenjar limfa oleh polip dan amandel sehingga menyumbat saluran pernafasan. Gejalanya mulut selalu terbuka. Pneumonia atau paru-paru basah yaitu peradangan paru-paru sehingga berisi nanah atau cairan yang disebabkan oleh infeksi Diplococcus pneumoniae. Batuk. Batuk adalah suatu refleks pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari saluran nafas. Batuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama batuk berdahak, yang dimana batuk yang terjadi karena adanya dahak pada tenggorokan. Yang kedua, yaitu batuk tak berdahak atau batuk kering. Adapun teknologi sistem pernafasan yaitu tracheostomy, yaitu pembuatan lubang pada dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan nafas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan nafas bagian atas. Pulmotor. Pulmotor yaitu alat yang digunakan untuk melakukan pernafasan buatan. Pulmotor biasanya digunakan pada orang-orang yang mengalami gangguan pernafasan karena tenggelam dan syok karena sengatan listrik. Terapi oksigen. Terapi oksigen yaitu pemberian oksigen menggunakan peralatan emergency oksigen yang dapat diberikan melalui kanula hidung atau masker wajah yang ketat. Terapi oksigen hiperbarik, di mana proses pemberian oksigen 100% kepada pasien di dalam ruangan hiperbarik yang tekanannya lebih tinggi dari atmosfer normal. Baiklah, sampai di sini penjelasan kita kali ini. Sampai jumpa di tujuan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.